Yeah, yo, it's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian, selalu banyak MC bak mangga kabitan. Nanti. Nah, ini branding Wah, lagi. gila. Coba zoom dinyalain lagi. Ini endorsement apa berbayar atau itu tadi. Orang pokok ini Mas Bro. Orang pokok. Itu tadi. Itu kayaknya itu kuat banget ya. Aku tadi yang baru dikasih lihat sama Mas Farid itu kuat banget sekarang ya. Apa ini? Itu tadi itu. Nah, itu. Oh, orang tua. Kolesom itu. Maksudnya kalau dulu itu ya, aku kalau latihan kateda. Ya. Habis latihan kateda dulu di Cawang. Itu tukang jamu sampai ngomong gini Mas Farid. Wes Thomas sisain satu buat yang berangkat kerja besok gitu. Oh, iya. Sisain satu Iya, pagi-pagi iya. kesian. Aku borong satu kerat. Dan sekarang tuh kayaknya orang, weh kolesom gitu. Itu Tapi emang sih enggak maksudku mungkin. dulu tuh kayaknya yang minum penjahat, sekarang yang minum seniman gitu. Dulu tuh yang minum tuh kayak penjahat, tukang ini loh, istilahnya tukang bajak. Wah. Screen. Wih amplop Pak De. Amplop. Oh ya. Masalah amplop kita Kita juga transfer butuh baik. sebenarnya. Ya. Ini kita terusin aja nih. Kayaknya masih banyak banget yang nanya nih netizen nih. Netizen lagi. Wih, gaya banget. Pokoknya ya teman-teman podcast kita nih ada yang nanya, Mas Farid, Om Om Juki, Juki, saya pingin tanya. "Mm-mm. Kan Mario ini masih muda dan dia personal brandingnya seperti itu. Apakah saat Mario sudah tua nanti harus mengganti personal brandingnya? Kayak aku tadi Dari nanya. Rizky April. Tadi aku nanya pertama gitu, personal brandingku apakah perlu di rebranding atau enggak? Ternyata kan enggak tadi. Ya kan ya? Perlu di Gimana juga? Udah Mas, melelahkan. Rebranding itu melelahkan. Ya, Biasanya yang kerja rebranding itu jauh lebih melelahkan daripada kerja branding. Ya. Karena berarti kan harus apa ya? Logikanya gini, kalau rebranding itu pilihannya apakah kemudian mengembangkan apa yang sudah ada atau mengganti menjadi sesuatu yang baru sama sekali gitu. Nah, mengganti sesuatu mengganti brand dengan brand yang baru itu effortnya gede banget. Jadi banyak kasus rebranding perusahaan, rebranding brand itu biayanya 10 kali lipat daripada kerja branding gitu. Jadi menurutku sih nggak usah. Makanya kemudian jadi krusial untuk memastikan apakah alasan kuatmu untuk membranding dirimu itu saat ini adalah alasan yang kuat yang akan tetap kamu pertahankan sampai tua nanti, gitu. Supaya nggak harus membuat branding baru nanti ketika menua. Berarti pelan-pelan kamu mesti berubah tuh mah. Ketika umur 40 ya mungkin 40 masih bisa berantem lah ya gelut. Nggak perlu berubah, Pak. Ini gitu. Itu lagi tadi. Berantemnya mungkin beda lagi nanti berantemnya. Iya. Kalau sekarang face kalau besok menua berantemnya. Tweet war. Nah, ini ada yang oke juga nih kayaknya nih dari Andri Lumi. Bagaimana kita bisa tetap positif dikala orang-orang salah dalam memaknai dan memahami kita saat awal memulai personal branding. Nah, ini mungkin ada lengkap sama aku kan udah ngelis pertanyaan. Mungkin sama pertanyaanku yang mungkin lebih detail ya. Apa kalau kita gini Mas? Umpamanya sekarang aku udah oke, aku mau bukan merebranding. Aku mau mensolidkan, aku mau awareness brandku ini aku mau trafficnya kamu tinggiin gitu kan. Aku melakukan hal-hal, tentu aku melakukan effort gitu kan. Untuk mengelola lagi touch point apa gitu. Dan kapan sih kita tahu itu gagal dan kapan kita harus merubah itu? Wah, ini gagal, kita harus rubah. Itu kapan kita tahu itu gagal? Mas Uki, yang sudah mengalami banyak gagalan. Kapan tahu itu gagal? Ketika Kalau sudah ditinggal itu gagal itu. Kalau sudah ditinggal itu jelas gagal gitu. Yang kedua, Cek dulu cek ya. Aku juga ngilang dulu. Langsung lagi. Terus yang kedua, kalau kamu sudah nggak seneng itu pasti gagal. Betul. tuh Pak. Iya, aku nggak seneng sih. Kalau kita kerja di perusahaan nggak seneng Ya, pindah.
gitu. Tapi kalau kita ngomongnya tentang personal branding, yang nomor satu harus kita seneng. Gitu. Yes. Kalau nggak seneng ya jangan dilakukan gitu. seneng Karena ya seneng itu yang melahirkan banyak hal gitu. Yes. Misalnya gini deh, kalau kita lagi seneng sama cewek gitu ya, awal-awal nembak cewek gitu ya, itu mau telat aja takut gitu. Ya. Artinya kedisiplinan itu muncul sendiri gitu, gara-gara kita seneng gitu. Yes. Begitu bosen sedikit gitu, kan pasti kedisiplinannya turun sendiri. Gitu. Iya. Nah, ketika kamu tidak disiplin terhadap target dan terhadap hal yang terhadap hal yang seharusnya kamu lakukan, artinya kamu sebenarnya sudah nggak seneng gitu. Yes. Kalau nggak seneng gitu, Benar-benar, pasti akan mempengaruhi keberhasilan orang itu hubungannya dengan personal kok. Misalnya Benar-benar. Mario punya tim, Ya. gitu. Tapi Mario nggak seneng dengan treatment dari tim itu. Ya. Terus Dilakoni. apa yang dilakukan fake semuanya gitu. Iya. Kamu harus gini, padahal Mario nggak seneng gitu. Ya, Capek juga. ya itu akan bisa menemukan kegagalan juga gitu. Yes. Artinya kita tahu kegagalan itu ya kalau ukurannya dari seneng dan nggak seneng itu. Soalnya kalau seneng itu nggak ada kata gagal. Ya. Ya kayak ini bener Zuk. Jadi ini contoh soal ya, aku dari Februari berhenti sebelum pandemi ini parah gitu, aku berhenti main Instagram. Dulu trafficku tuh story 3.000, 2.500. Nah, aku udah mulai lagi nih, ada podcast kok nggak ngepost ya, aku ngepost nih. Terus aku coba repost story orang. Ya. Itu yang lihat cuma 400. Turun memang, turun banget jauh. Yang like minimum 1.400, 1.900 lah kalau foto-foto apa. Sekarang tuh 400 apa. Memang itu benar kata Juki ya. Mesti seneng. Nggak Karena mungkin konsisten aku ya. berhenti nggak seneng. Iya. Mungkin Aku nambahin dikit ya Ya. tentang kegagalan tadi. Ya. Cara melogika personal branding yang paling sederhana itu logika komunikasi sebenarnya. Kan ini sebenarnya perkara menceritakan nilai pada market kan. Ya. Jadi kalau komunikasi kan apa yang dibicarakan, kepada siapa akan dibicarakan, dan bagaimana cara membicarakannya. Personal branding itu tentu saja yang utama adalah apa yang mau dibicarakan, diri kita itu apa sih gitu. Ya, Terus ya. kemudian yang kedua adalah ini dicari tahu kepada siapa mau dibicarakan, market nih gitu. Kalau kita tahu kita itu apa, terus kemudian kita mengerti marketnya di mana, siapakah marketnya, tentu saja akan gampang banget cari tahu bagaimana membicarakannya, membuat bagaimana cara berbicara depan publiknya, karena ngerti marketnya seperti ini. Terus bagaimana kemudian merepresentasikan brand kita pada produk-produk, karena marketnya tahu gitu. Tapi kalau misalnya terus case-nya adalah gagal, yang pertama harus dicek, kemudian tentu saja adalah jangan-jangan ini bukan real message-nya gitu. Jangan-jangan ini bukan diri kita pertama. Tapi aku pikir kegagalan di wilayah itu harusnya kemudian bisa sangat minimal. Karena kita kembali lagi kita di Jogja dituntut untuk menjadi diri sendiri kan. Kowe iki sapa, kowe iki karyamu seperti apa, itu kan jadi tuntutan sosial kita gitu. Kita nggak bisa mengecek-ecek gitulah. Kita nggak bisa cuman bikin aja gitu. Yang penting punya karya, tapi kita pasti punya desakan dari society kita bahwa kamu harus bikin karya, harus bagus gitu. Makanya menurutku di bagian itu kalau di kita, di teman-teman kita harusnya itu aman. Yang kedua, ceknya adalah marketnya sebenarnya. Karena kalau nggak berhasil, jangan-jangan pertanyaannya adalah ini marketnya benar nggak sih? Jangan-jangan aku membicarakan ini ke market yang tidak tepat. Ya. Jangan-jangan marketku itu bukan ini gitu. Marketku adalah satu kolom market yang baru yang aku belum pernah bisa bayangkan gitu. Kalau keduanya ketemu dan ternyata udah benar, berarti pertanyaan berikutnya pasti salah adalah bagaimana cara membicarakannya. How to say-nya, what to say, where to say, how to say. Iya, benar. Dicek di tiga itu. Jadi Bener biar banget. jangan buru-buru. Ini nggak berhasil nih. Berarti aku salah nih karyaku. Nggak buru-buru kayak gitu. Bener. Bisa jadi marketnya nggak ketemu atau belum terbuat, belum terbentuk gitu. Ketika misalnya tadi Belum Mas Juki bikin ngomong, market kata Juki tadi. pasar diciptakan bisa kok. Jangan-jangan kita rely on pasar yang sudah diciptakan orang lain. Jadi ya kita akan jadi nomor 2 kan. Iya. Maksudnya gitu ya. Salah satu tujuan utama personal branding itu adalah membuat persona kita itu bukan KW dari persona yang sudah ada kan. Iya, Kalau cuman jadi Faris Tevi nomor 2, ya duitnya akan ke Faris Tevi nomor 1 dong.
Ya. Itu. Kalau cuma jadi Mas Juki nomor 2 ya yang dapat deal pekerjaan dengan Jarum ya Mas Juki terus. Saya nggak akan dapat. Gitu. Aku ingat aku pertama kali Juki ke kantor Jarum apa kedua kali ya, aku diajak sama Juki itu. Apa itu? Naik taksi ya Juk ya. Cek. Kantor Jarum tahun berapa itu? Jadi kalau misalnya Mas Mario adalah the one and only Mas Mario, ya itu satu hal besar yang harus pegang duluan gitu. Kalau misalnya ada yang salah, ya berarti bukan di Mas Mario, tapi di marketnya sama how to-nya gitu. Tapi aku sangat yakin sih I'm the one and only. Wah, Mario Jungkel. Itu dia. Oke. Jadi ini kesimpulan yang kita dapat ini satu, know your value. Yes. Know your brand. Know your value dulu kan tadi kata Yes. Juki. Terus kata Mas Farid itu habis know your value, you have to know how to sell it to the right market. Nah, aku itu terjadi sama aku gitu. Aku keluar pertama ya gara-gara si mas-mas baju selutut itu kan. Itu juga karena dorongan dari anak-anak Helaos. Lutut ya apa ini? Yang tadi dibicarain yang jualan kaos selutut itu loh. Nah kan itu kan Sorry. ketika itu rame aku di Helaos, ayo Pap, hajar Pap. Tapi yo sing bahas duluan. Ya. Terus kedua, aku menyaksikan itu Mas, aku menyaksikan itu. Ya. Saat itu keluar dari sarang aku menyaksikan. Padahal aku lagi bawa kain gitu loh ke Helaos, bawa tumpukan kain gede banget gitu, lagi sibuk nyablon gitu. Ayo hajar. Abis itu keluar lagi yang kedua gitu, lagunya juga lagu-lagu begitu. Terus aku tes keluarin yang aku sebenarnya gitu. Aku ngeluarin single kemarin lagu tentang cewek gitu ya. Nggak ada bassnya gitu. Jadi mungkin apa brand aku ini bahwa ya kata Juki tadi cari musuh aja terus biar aku gitu ya. Serigala jahat aku ya. Gitu Juk. Kan nggak mau, aku kan nggak gitu orangnya. Makanya aslinya kan nggak gitu, aku lagu cinta, lagu apa gitu. Kamu itu kan yang nggak kamu sadari itu kamu sebenarnya kan pahlawan pembela kebenaran. Itu sih, Pak. Aku kudu nyadari. Kalau dulu ada yang nggak benar, kamu itu harus keluar membela gitu. Ya. Ini masih panjang tuh waktunya, Pak. Aku mau Enggak tanya. ya. Ini udah kesimpulan, kita udah lewat banget. Tapi kalau kamu mau nanya, Aku ada sih, maksudnya aku pernah mengalami fase gini, Mas Farid. Ketika dapet recognize banyak banget, itu aku njok bingung, malah kehilangan personal brandingku yang jati diriku itu tadi. Nah, itu. Ya aku malah, aku kudu piye. star syndrome atau attention Bukan star syndrome sih, Pak. Aku bingung gimana aku kudu ngopo gitu di sini gitu. Apakah aku harus, ya itu tadi salah konsep tentang personal branding itu, apa aku harus buat gitu atau comes out naturally being me. Nah, itu aku sempat berada di fase itu. Nah, menurut kalian itu personal branding yang baik itu yang dibuat-buat atau yang memang ya wis lah, kowe apa anane ngono kuwi, ya kowe wae ngono. Itu sih. Yang baik yang piye gitu. Personal aku harus piye gitu. Aku kudu piye gitu sih. Artinya saya sebenarnya gitu. Situasinya tadi gini ya, ketika kemudian mendapatkan perhatian publik yang banyak itu kemudian jadi blur gitu ya. Jadi ini kudu dia pakai gitu. Ya. Sering Ini Mas Juki coverage-nya gede banget. Jadi mungkin kasusnya lebih banyak dia kali ya, bisa menjelaskan ini. Maksudnya ketika publik sedang dalam hal positif atau negatif sedang tertuju kepada kita gitu, itu membuat di pertama kedua gitu kita seperti kehilangan apa ya, kita maksudnya kayak gini, tepuk tangan itu kan mengerikan ya. Senang banget lah ditepuk tangan sama orang-orang gitu, diperhatikan tepuk tangan gitu. Tapi di pengalaman pertama kedua, baik itu negatif atau positif ya. Maksudnya di sisi kalau positif ya tepuk tangan, puja-puji gitu. Kalau negatif ya kamu diejek, dimaki-maki gitu, dihujat gitu. Itu hal yang paling dibutuhkan adalah sebenarnya benar kontrol. Kalau nggak ada kontrol gitu,
Oke, aku lihat gitu. Kalau aku bales, energiku akan habis. Terus aku nggak berjalan di track yang aku harapkan gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau orang memuji aku tanggepin terus gitu. Juga aku lama-lama kehilangan tempat aku berpijak. Maksud kakiku tidak berpijak dengan di tanah yang benar gitu loh. Nah, di awal-awal pun aku juga mengalami. Gitu loh. Berarti wajar. Awal-awal pun aku mengalami. Itu kayak apa ya? Sebenarnya kayak belum pernah diperhatikan orang sebesar ini, tiba-tiba diperhatikan. Di awal-awal ya pastilah orang akan seperti orang ketika mau manggung grogi lah. Iya. Itu sih. Masih grogi po kamu? Gitu. Masih grogi ya kalau mau. Kalau kita manggung nggak grogi gitu, berarti kita menyepelekan panggung kita dong gitu loh. Iya. Setuju. Udah mabuk aja pasti beres kok. Iya. Aku pernah kayak gitu, terus tiba-tiba ini nggak benar. Iya. Aku manggung itu harus nggak boleh kayak gitu. Aku manggung ya nggak boleh. Alah kamu manggung suka kemabukan kok. Ya kan aku pernah kayak gitu. Iya. Kalau mukanya udah merah berarti itu. Kalau merah. Iya. Jadi wajar, Mar. Ya wajar. Kayak gitu. Setuju. Dan kemudian berpikir bahwa ya seharusnya nggak seperti ini gitu. Bukan berarti aku nggak seneng sama mabuk atau nggak seneng sama orang mabuk gitu. Tapi itu ukuran yang aku bikin sendiri gitu. Bukan berarti kalau orang naik panggung mabuk kemudian aku menyalahkan atau apa, mungkin memang kontrol dia lebih bagus daripada aku. Jadi aku terus ya ini ukuranku sendiri aja. Kok aku udah atau mungkin saking seringnya dan saking bosennya terus jadi manggung sambil mabuk itu seperti pelampiasan, padahal kan itu juga nggak ngerti ya. Menurutku nggak bagus juga sih. Bagus jadi benar. Iya maksudnya oke, ada 3, 1 ditepuk tangani, 1 dicaci maki, yang ketiga kamu bosen gitu. Nah, bosen dan dilampiaskan di atas panggung. Jadi tapi itu hal biasa. Hal biasa dan pasti setiap orang pernah mengalami hal seperti itu. tuh Mas. Misalnya kemarin Farid Stevi tiba-tiba di filosofi kopi terus banyak orang memperhatikan, kemudian teman-temannya artis-artis misalnya seleb-seleb gitu kayak gitu, terus itu kan juga Pak bisa sangat berpengaruh terhadap apa ya, ukuran kita masing-masing gitu. Dan bisa pada titik tertentu kita pasti akan diingatkan bahwa kamu itu ukurannya nggak kayak gitu loh gitu. Pasti. Kapasitasnya bisa lebih gede, lebih dikit, maksudnya ya macam-macam. Setiap orang punya peristiwanya dan pengalamannya masing-masing gitu. Tapi setiap orang pasti mengalami hal itu dan setiap orang pasti pernah ndilat idune dhewe lah. Mesti gue. Apa itu artinya? Aku nggak ngerti yo. Jilat ludahnya sendiri. Oh. Aku nambah dikit. Kalau mungkin aku tidak semasif Mas Cuki perhatian publiknya gitu. Tapi sedikit banyak aku mengalaminya, dan katanya siapa ya? Responsibility itu within power kan gitu. Kalau misalnya kemudian popularitas itu salah satu power gitu. Responsibility-nya juga makin membesar seiring dengan popularitas yang terbangun. Jadi agar ini terkelola dengan baik, popularitas itu jangan sampai bikin silap gitu, bikin kacau mata gitu. Jadi ya semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang memperhatikanmu, ya berarti semakin banyak kamu harus bertanggung jawab pada apa yang kamu lakukan ketika kamu dilihat itu. Misalnya gini, ada satu perubahan signifikan di diriku ketika misalnya aku mengetahui sekarang yang memerhatikanku juga termasuk anak-anak di bawah umur gitu. Ini kan bagian dari dalam konteks popularitas mungkin satu hal baru gitu ya. Ini anak-anak kecil kok ada yang tahu aku ya. Jadi perubahannya kemudian aku berubah jelas. Apakah aku harus jadi diriku sendiri seperti yang aku mau gitu? Ya enggak juga, karena juga ada beberapa moral value yang berjaga, misalnya kemudian di postingan sosial media tidak terlalu mengumbar tentang mabuk-mabukan gitu, karena ternyata ada anak kecil yang menonton gitu. Jadi perubahan bahwa
popularitas itu juga harus dikelola dengan ini aku sekarang menjadi seperti apa ya? Siapa yang menyaksikanku sekarang? Dan berubahnya itu dalam konteks memperbaiki personal brand-nya gitu, bukan karena merubah diri. Bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada popularitasnya. Ya. Jadi aku pikir kalau misalnya Mas Mario mengalami itu benar wajar. Dan apakah harus berubah? Aku pikir juga harus ada perubahan gitu, harus bertanggung jawab dengan itu. Yes. Tapi apakah harus mengubah Mas Mario menjadi seseorang yang lain? Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Nah, itu aku sempat stres di situ sih kemarin. Stres loh dia. Asli stres aku, Bab. Sampai aku tuh nggak berani banyak banget. Kecuali juga ada aku dulu punya masalah dengan public speaking loh, interview dan lain-lain. Aku kerep, wah piye yo gimana kayak lo. Soalnya aku itu hal baru gitu loh untuk aku toh. Jadi sangat, dan podcast ini sangat membantuku untuk menjadi seorang yang tenang gitu loh, tanpa pressure, just being me gitu. Deh. Dia lagi belajar persuasive speaking di podcast ini sampai 6. Yoi. Kalau kamu lihat dari 1 sampai 6 ini udah lumayan. Sudah sangat enjoying the show, man. Ini gak berasa loh, kita udah 2 jam loh. Serius? Iya. Tapi kan nggak apa-apa. Karena kami senang jadi nggak terhitung waktunya. Iya. Senang melakukannya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan podcast ini nggak kita naikin full, kita mana yang penting-penting. Kalau yang ngomong-ngomong tadi ngomong apa ngentot itu ya dipotong lah nanti. Gak ada lo ngomong ngentot. Enggak ada ya. Ups. Nah, kita minta ini lah. Apa? Bapak. Enggak, sekarang gini, kita minta closing statement dari Farid, Stevi dan dari Muhammad Marzuki, AKA Kill the DJ, rapper Dugal saka Prambanan. Woi. AKA gini. AKA ini loh. Pas lagi di festival di Jakarta. KNTL. Itu kata-kata favorit Mas Juki kalau di panggung itu, teman-teman. Kan aku kaget itu loh, lagi nonton Juki di ini di Kemayoran itu acara apa gitu ya. Jadi Juki lagi rame gitu, tiba-tiba di sebelahku gini, dasar rapper korporasi, tai kucing. Aku kaget kan, aku lihat Heru. sambil megang anggur merah gitu. Lah, kamu juga kamu juga rapper korporasi anggur merah itu loh. Kamu kan dibut anggur merah terus aku bilang. Ya oke lah. Damn. 2 jam nih. Minta closing statement dari Marzuki tentang personal branding dulu, abis itu dari Stevi. Mas Farid Stevi. Dulu yang muda dulu. Kalau closing saya dulu yang muda. Yang muda dulu. Yang muda dulu. Mas Farid Stevi dulu. Personal branding itu bagaimana cara memahaminya dengan cara yang simpel adalah apa yang kamu harapkan orang posting di sosial media ketika kamu mati. Saat mati kamu akan diposting dengan foto yang mana, dengan caption yang seperti apa. Itu personal branding. That's it sebenarnya gitu. Aku besok mati gitu. Mas Juki akan posting mungkin tidak, tapi kalau misalnya postingnya akan memilih foto yang mana dan menceritakan di caption dengan cerita yang apa. Itu adalah personal brand. Wow. Dan itu akan panjang dan itu akan big fundamental gitu. Maksudnya itu akan membuatnya menjadi konteks personal branding itu bukan lagi hanya tentang bagaimana jualan diri gitu, tapi tentang ya bagaimana mengelola dirimu. Nah, aku mengelola supaya nanti kalau aku mati, entah nanti abis ini 2 jam lagi bisa jadi mati atau entah kapan, teman-teman yang kenal dengan aku itu akan memberikan kesaksian pada siapapun itu di luar sana bahwa Farid Stevi telah meninggal hari ini, dia adalah begini dan aku akan mengambil foto yang mana. Itu sih menurutku yang paling gampang dicerna gitu. Ya. Wow. Itu yang salah satunya aku berhenti main Instagram itu, aku takut ada jejak digitalku yang ketika aku mati orang kayaknya kayak gini gitu. Coba dari Marzuki. Nah, tadi kadang-kadang kalau Zoom meeting itu saya kadang-kadang pakai mic kayak gini kan. Tapi tadi saya diomongin sama si Alex, jangan pakai mic Mas, nanti tidak dikira kamu hostnya. Nah, itu adalah pelajaran dari personal branding. Yes. Iya. Makanya
Tapi apakah kemudian personal branding kemudian menjadi hal yang harus dan pasti seperti itu gitu? Kan enggak juga gitu. Maksudnya meskipun biasanya kadang-kadang aku Zoom meeting atau apa pakai mikrofon gitu, tapi saya diminta tidak pakai mikrofon, ya saya tidak akan memakai mikrofon gitu, dan semuanya fine aja gitu. Meskipun saya punya mikrofon untuk melakukannya misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang personal branding itu menurutku bukan pamer. Yes. Sama sekali bukan pamer gitu. Personal branding itu adalah proyeksi dari jiwa yang kecil kita itu untuk menjadi gede. Karena value kita itu ya yang ada di dalam jiwa kita, semangat yang kita miliki, spirit dan hakikat yang ingin kita bela, yang ingin kita suarakan gitu. Jadi teknik sangat penting, maintain sangat penting. Maintain sangat penting, dan itu semua cuman bisa dilakukan ketika menganggap bahwa personal branding adalah kerja gitu. Tanpa dianggap sebagai kerja, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ngomong, jadi mungkin malam ini aku sama Farid nggak ngomong banyak tentang teknik how to, karena ngasih tips dan trik itu hal yang paling susah menurutku gitu. Kecuali cara cropping foto di Photoshop, nah itu kan gampang. Tapi ketika personal branding tips dan triknya seperti apa gitu, itu susah banget dan pasti harus tailor ya, menyesuaikan dengan badan kita. Itu harus kita samperin dia bahwa anggur merah tuh mungkin baru kamu mesti begini, kita nggak dapat loh ini dari tadi loh. Kamu mesti gini loh, Mak. Gini biar kamu jadi. Dapat, Pak. Itu hal yang paling susah gitu. Persis seperti hal yang aku tanya, aku sering kutip tentang Mas Heru gitu. Heru Segidok. Menurutmu musik itu harus bagaimana gitu? Dia bilang musik itu seharusnya nggak dibicarakan. Musik yang bagus seperti apa nggak dibicarakan. Musik itu dimainkan dan didengarkan. Sudah gitu, nggak ada teorinya. Personal branding menurutku juga kayak gitu kok. Semuanya sangat menempel terhadap diri kita. Kita memainkannya dan kita enjoy terhadap hal itu. Ketika nggak enjoy ya udah. Cheers untuk itu. Cheers. Udah seperti itu. Terima kasih. Sip. Terima kasih loh ini Mas ini loh, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih. Thank you, Mas Farid. Sampai ketemu untuk bersulang ya. Yes. Di alam nyata. Siap. Thank you banget. Begitu teman-teman. Mario, Bapak. Terima kasih. Mas Mario, terima kasih. Gila. Yo. Wah, tuh tadi tuh. Powerful insights. Gila tuh ya. From the Dari mas itu loh ya. Tapi memang nggak bisa ada tips and trick, itu nggak ada ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong, tadi aku merasa lebih baik ketika bingung itu juga melihat mereka, Pak. Ternyata wong-wong ini santai-santai wae yo. Maksudnya Santai aja. aslinya ya kayak gitu, mereka di sosial media juga kayak gitu biasa. Itu biasa aja. aku jadi pengen main Instagram lagi loh, aktif lagi loh. Monggo. Kemarin tuh aku yang aku ada kayak pertarungan di sisi spiritualisme aku gitu. Bahwa orang nggak boleh mamer, aku lagi belajar agama tuh ya kan. Terus nggak boleh ngelihat sesuatu yang bukan, yang akan menimbulkan hawa nafsu kamu menjadi pengen gitu loh. Jadi pengen. Tapi ketika habis ngobrol sama mereka ini tercerahkan gitu. Maksudnya mungkin kalian akan melihat postingku yang gokil. Maksudnya intinya just be who you are. Terus kalau emang kamu niat jualan ya cari tim marketing yang bisa jual kamu. Iya. Kayak Juki bilang tadi. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal robnya. Oh, itu Nabi Muhammad yang ngomong. Juki tadi ngomong apa? Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal apa? Aku lupa. Terus pokoknya main gue lah. Soalnya banyak banget. Maksudnya aku sebagai yang enom nih ini belajar banyak. Banyak. Ya mudah-mudahan kalian juga semoga jadi benar. Yang lagi bikin lagu, bikin apa terus lagi mau bikin
mau meng-create image di luaran gitu lewat sosial media lah, lewat panggung. Bebas pilihan itu. Terinspirasi gitu. Jadi teman-teman kalau mau pakai rumus makan tai, Silakan. bebas, silakan. Silakan. Kalau tapi jangan paksakan kita untuk menyukai itu. Dan jangan paksakan kita dan jangan salahkan kita kalau Ngebacot. Karena itulah kehidupan kita. Iya. Ngebacot. Iya. Tapi kalau mau pakai rumus makan sayur bareng-bareng tadi mas-mas tadi itu sayur semua itu loh. Bukan daging, Itu bukan tujuan apalagi kita, Pak. jeroan. Hah? Tujuan kita tuh. Iya, Tapi sayur. kadang kita ini kayak agak nyerempet-rempet rumus makan tai loh, Pak, naik gogon-gogon ya. Kalau gogon bukan rumus makan tai lah, kalau gogon itu ya Saying ibu. facts ya. Ibu-ibu juga suka gogon. Hobi kalau itu, hobi ya. Enggak apa-apa sih, Gibah Pak. itu mah enggak boleh. Enggak apa-apa. Ya udah, kita tutup aja ya. Kita langsung aja deh. Sampai ketemu di podcast nomor 7 minggu depan. Yes, minggu depan. Minggu depan tuh tamu kita dari Singapura 1, dari Malaysia 1, dari Bandung 1. Wah gila. Ini 3 apa negara. ini? Minggu Minggu depan. depan Oh apa kamu ini? nggak tahu, Temanya kamu apa? nanti aja udah. Pokoknya tak bocorin. Oh, 3 negara. Siap. Ya peace out. Peace out, man. Hell house. Hell House represent you, you know. Yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC bak mangga kabitan.